Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiinnya, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai pula ke Rabbal Alamin. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Risa Rahmawati Sunaria MPkin selaku dosen pengampu mata kuliah kinetika dan kesetimbangan kimia serta rekan-rekan program studi pendidikan kimia semester 4 kelas B yang ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah kinetika dan kesetimbangan kimia yaitu sel kimia dengan perpindahan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Ada Rofiko Laila Qadariyah, kemudian Sabrina Itsna Amalia, kemudian Sepia Anggraini, Yayu Siti Muyasaroh, dan saya sendiri Yusuf Hidayat. Untuk materi yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama itu mencakup pengertian sel kimia dengan perpindahan, kemudian yang kedua ciri-ciri sel kimia dengan perpindahan, yang ketiga yaitu reaksi sel kimia dengan perpindahan, dan yang keempat yaitu perhitungan sel kimia dengan perpindahan. Baiklah, untuk mengoptimalkan waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama, yaitu pengertian sel kimia dengan perpindahan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yusuf atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian sel kimia dengan perpindahan. Next. Sel kimia dengan perpindahan adalah suatu sel yang terjadi kontak antara dua larutan dengan konsentrasi berbeda atau ion-ion berbeda ataupun keduanya. Selama proses reaksi terjadi proses lompatan cairan atau liquid junction dari elektrolit yang berbeda. Pada perbatasan kedua cairan atau liquid junction timbul beda potensial yang terjadi karena difusi ion-ion melalui perbatasan kedua larutan. Next. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ciri-ciri sel kimia dengan perpindahan. Next. Nah, adapun ciri-ciri sel kimia dengan perpindahan antara lain yang pertama yaitu memiliki dua bejana, dua elektroda, dua larutan elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam. Yang kedua yaitu kedua elektroda yang diambil terbuat dari bahan yang berbeda dan biasanya dipasang dalam dua wadah terpisah. Yang ketiga yaitu elektrolit diambil dalam dua wadah berbeda yang disebut setengah sel. Adapun penulisan notasinya sebagai berikut. Nah, kemudian yang keempat yaitu kedua larutan yang terpisah tersebut terdapat penghubung atau transference yang berupa liquid junction atau jembatan garam. Kemudian yang kelima yaitu elektroda tempat terjadinya oksidasi disebut anoda atau kutub negatif, dan elektroda tempat terjadinya reduksi disebut katoda atau kutub positif. Dalam sel elektrokimia, ion dilepaskan hanya pada katoda. Kemudian yang keenam yaitu pada sel volta menjadikan perubahan energi bebas reaksi spontan menjadi energi listrik. Energi listrik ini berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua elektroda atau voltase atau disebut juga potensial sel atau E-sel atau gaya elektromotif. Next.
Kemudian yang ketujuh yaitu untuk proses spontan S-cell lebih dari 0, semakin positif S-cell, semakin banyak kerja yang dilakukan oleh sel. Satuan yang digunakan yaitu 1V sama dengan 1 Joule per C. Kemudian yang kedelapan yaitu potensial sel sangat dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Oleh karena itu, potensial sel standar diukur pada keadaan standar atau 298 Kelvin, 1 atm untuk gas, 1 molar untuk larutan, dan padatan murni untuk solid. Kemudian yang kesembilan yaitu seperti sel elektrolisis dalam sel elektrokimia, dari luar elektrolit, elektron mengalir dari anoda ke katoda dan arus mengalir dari katoda ke anoda. Kemudian yang ke-10 yaitu untuk sel elektrokimia, rumus yang digunakan yaitu sel sama dengan positif dan delta G sama dengan negatif. Dan yang terakhir yaitu dalam sel elektrokimia, reaksi sel bersifat eksotermik. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reaksi sel kimia dengan perpindahan. Reaksi sel kimia dengan perpindahan yaitu suatu elektroda dalam sel galvani dapat merupakan kutub positif atau negatif, tergantung elektroda lainnya. Nah, jika elektroda Zn dan Cu dihubungkan, maka terjadi arus listrik akibat reaksi oksidasi Zn dan reduksi ion Cu2+ dalam larutan. Nah, potensial listrik atau voltage yang dihasilkan kurang lebih 1,1 volt. Reaksinya yaitu kutub negatif Zn solid menghasilkan Zn2+ aquos ditambah 2 elektron yaitu reaksi oksidasi. Lalu kutub positif Cu2+ aquos ditambah 2 elektron menghasilkan Cu solid yang disebut dengan reaksi reduksi. Maka dihasilkan Zn solid ditambah Cu2+ aquos menghasilkan Zn2+ aquos ditambah Cu solid. Nah, jika logam Zn dimasukkan langsung ke dalam larutan CuSO4, maka terjadi reaksi transfer elektron langsung. Dalam hal ini tidak menghasilkan energi listrik. Adapun harga potensial oksidasi reduksi biasanya dinyatakan sebagai potensial reduksi standar, yaitu potensial reduksi bila reaksi dan hasil reaksi mempunyai aktivitas 1 atau A sama dengan 1. Nah, dan reaksinya reduksi. Jika potensial reduksi positif bahwa mudah tereduksi, tetapi jika negatif maka sukar tereduksi atau mudah teroksidasi. Nah, misalnya sel kimia yang terdiri dari elektroda Pb dan Cl2 besarnya E0Pb atau Pb2+ sama dengan plus 0,13 volt dan E0Cl2 atau Cl- sama dengan plus 1,36 volt. Potensial sel adalah positif, sehingga elektroda Pb sebagai kutub negatif. Nah, adapun sel kimia dapat dituliskan seperti notasi sel di bawah ini, dapat dilihat oleh teman-teman semua ya. Nah, adapun aktivitas dalam hal ini dinyatakan dalam molalitas. Garis miring 2 menyatakan bahwa kedua elektrolit dihubungkan dengan liquid junction atau jembatan garam. Nah, dengan aktivitas 1 atau konsentrasi 1 mol, adanya jembatan garam tidak menimbulkan beda potensial khusus atau liquid junction potensial sama dengan 0. Nah, reaksi sel dan beda potensial sel dapat dicari seperti berikut. Untuk kutub negatif, maka Pb direaksikan menjadi Pb2+ ditambah 2 elektron. Lalu kutub positif kutub positif yaitu Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Maka dihasilkan menjadi Pb ditambah Cl2 menjadi Pb2+ ditambah 2 Cl-. Untuk E0Pb atau E0Pb2+ yaitu min 0,13 volt. Dan untuk E0Cl2 atau Cl- yaitu jadi besarnya E0 sel tergantung pada E0 oksidasi kutub negatif plus E0 reduksi kutub positif. Lalu
Lalu min E0 reduksi kutub negatif plus E0 reduksi kutub positif. Dan yang terakhir yaitu E0 reduksi kutub positif min E0 reduksi kutub negatif. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk perhitungan sel kimia dengan perpindahan. Oke, boleh di next. Nah, potensial sel merupakan jumlah aljabar potensial oksidi dan potensial reduksi. Jika yang digunakan adalah elektrode standar, maka potensial sel itu ideal. Nah, potensial standar untuk sel tersebut yaitu E0 sel sama dengan E0 oksidasi ditambah E0 reduksi. Nah, oleh karena setengah reaksi oksidasi memiliki tanda yang berlawanan, maka persamaan yang sering digunakan itu E0 sel dengan reduksi kurangi E0 oksidasi. Nah, E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode, E0 sel sama dengan E0 besar dikurangi E0 kecil. Nah, pada sebuah sel yang mengalami proses transfer, maka potensial terukur adalah potensial total, yaitu ET sama dengan E1 ditambah E2 ditambah EJ. Pada persamaan di atas, maka muncul adanya faktor potensial junction atau EJ, yaitu E sel sama dengan 2T negatif dikali RT dibagi F ln M2 dikali gamma 2 dibagi M1 dikali gamma 1. Nah, maka potential junction yaitu EJ sama dengan ET dikurangi E1 E2, atau nanti akan dihasilkan E sel sama dengan ET negatif dikali RT dibagi F ln M2 dikali gamma 2 dibagi M1 dikali gamma 1, di mana E1 dan E2 masing-masing adalah potensial elektroda ke-1 dan elektroda kedua, sedangkan EJ ini adalah potensial sambungan. Karena EJ tidak dapat diukur tersendiri atau terpisah, maka sel kimia dengan transference atau jembatan garam ini tidak cocok untuk mengevaluasi besaran-besaran termodinamika. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah mol elektron yang terlibat. Nah, jumlah mol elektron yang terlibat atau N ini adalah jumlah mol elektron dari reaksi secara keseluruhan, bukan jumlah elektron yang terlibat pada reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, cara yang paling mudah untuk menentukan jumlah mol elektron yang terlibat adalah dengan melihat berapa banyak elektron yang harus dihilangkan untuk memperoleh reaksi total. Nah, contohnya, tentukan jumlah mol elektron N yang terlibat pada reaksi berikut. Nah, bisa dilihat reaksinya ya. Nah, untuk persamaannya yaitu oksidasi S menghasilkan Cu2 plus aquos tambah reaksinya 2 Ag plus aquos ditambah elektron menghasilkan Ag solid. Nah, totalnya yaitu Cu solid ditambah C2 plus aquos tambah 2 Ag. Nah, reaksi diperoleh dengan menjumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi dengan terlebih dahulu menyamakan jumlah elektronnya. Jumlah yang sama inilah yang disebut dengan N. Nah, pada reaksi oksidasi, Cu menjadi Cu2 plus yang melibatkan 2 elektron. Sedangkan pada reaksi reduksi, Ag plus menjadi Ag melibatkan 1 elektron. Nah, supaya elektron dapat dihilangkan, maka jumlah elektron di kedua reaksi harus disamakan, yaitu 2. Dengan mengalihkan reaksi reduksi dengan 2, maka jumlah elektron yang terlibat adalah 2. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu spontanitas dalam reaksi reduksi oksidasi. Kriteria untuk perubahan spontan dalam reaksi reduksi oksidasi sama dengan kriteria untuk semua reaksi, yaitu energi bebas Gibbs lebih kecil dari 0. Akan tetapi menurut persamaan, energi bebas Gibbs ya sama dengan minus N dikali F dikali SL, di mana F dan N adalah positif, maka SL harus positif. Kalau reaktan dan produk berada pada keadaan standar, maka digunakan notasi E0 sel.
Untuk meramalkan arah dari perubahan spontan dalam reaksi reduksi oksidasi, maka ditambahkan dua ketepatan sebagai lanjutan, yaitu yang pertama, kalau SL positif, reaksi terjadi secara spontan ke arah kanan. Kalau SL negatif, reaksi terjadi secara spontan ke arah kebalikannya. Yang kedua yaitu kalau reaksi sel dibalik, tanda SL berubah menjadi kebalikannya. Contohnya yaitu apakah logam aluminium akan menggantikan ion Cu2+ dalam larutan air atau apakah akan terjadi reaksi spontan ke arah kanan. Persamaan reaksinya yaitu 2Al solid ditambah 3Cu2+ aquos menjadi 2Al3+ 1 molar ditambah 3Cu solid. Next. Untuk persamaan reaksinya atau disetarakan dengan oksidasi yaitu ada Al solid menjadi Al3+ 1 molar ditambah 3 elektron minus N0 sama dengan 16 sama 2 plus molar tambah 2 elektron menjadi Cu solid. N0-nya sama dengan positif 0,337 volt dikali 3. Totalnya ditambah 3 Cu2 plus 3 plus N0 selnya sama dengan positif 1,997 volt. Karena N0 selnya perubahan spontan adalah ke kanan. Perhatikan bahwa harga potensial sel tidak perlu dikaitkan dengan koefisien reaksi. Next. Selanjutnya yaitu hubungan antara N0 sel dan K atau tetapan kesetimbangan. Dari kesetimbangan telah diketahui bahwa energi bebas Gibbs sama dengan negatif 303 RT log K sama dengan negatif N dikali F dikali N0 sel atau N0 sel sama dengan 2,303 RT dibagi N kali F log K. Pada persamaan di atas, R mempunyai harga 8,314 Joule per mol kali Kelvin, dan N mewakili jumlah mol elektron yang terlibat reaksi. Kalau temperatur adalah 25 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin, temperatur di mana potensial elektroda biasanya ditentukan dan ditabelkan. Maka harga N0 selnya dalam volt adalah N0 sel sama dengan 0,0592 dibagi N dikali log K. Contoh, berapa harga tetapan kesetimbangan atau K untuk reaksi antara tembaga 2 dan ion timah 2 dalam larutan air pada 25 derajat Celcius. Persamaan reaksinya yaitu Cu2+ aquos ditambah Sn2+ aquos menjadi Sn4+ aquos ditambah K-nya sama K-nya yang ditanya. Next. Pertama, tentukan oksidasinya dulu, yaitu oksidasi sama dengan N2+ aquos menjadi Sn4+ aquos ditambah 2 elektron. Minus N0 Sn atau Sn2+ sama dengan minus positif 0, dikali positif 0,154 sama dengan minus 0,154 volt. Reduksinya yaitu Cu2+ aquos ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. N0 selnya sama dengan positif 0,337 volt. Totalnya yaitu Sn2+ aquos ditambah Cu2+ aquos menjadi Sn4+ aquos ditambah Cu solid. N0 selnya sama dengan positif 0,183 volt. Jumlah mol elektron per mol reaksi sel adalah 2, maka N0 selnya sama dengan 0,0592 dibagi N dikali log K.
sama dengan 0,0592 dibagi 2 dikali log K sama dengan 0,183. Log K sama dengan 2 kali 0,183 dibagi 0,0592 sama dengan 6,18. K sama dengan antilog 6,18, yaitu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6. K sama dengan antilog 6,18 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat kita simpulkan bahwa sel kimia dengan perpindahan adalah suatu sel yang terjadi kontak antara dua larutan dengan konsentrasi berbeda atau ion-ion berbeda atau keduanya. Selama proses reaksi terjadi, proses lompatan cairan atau liquid junction dari elektrolit yang berbeda. Pada perbatasan kedua cairan atau liquid junction, timbul beda potensial yang terjadi karena difusi ion-ion melalui perbatasan kedua larutan. Sel kimia dengan transference contohnya yaitu sel Danil. Sel Danil terdiri atas batang Zn dalam larutan ZnSO4 dan batang Cu dalam larutan CuSO4 pekat. Adapun prinsip kerjanya yaitu terjadi reaksi redoks. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang sel kimia dengan perpindahan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.